Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari sistem pemantau ruangan yang telah kami buat. Nah, ini adalah alat untuk mendeteksi keadaan ruangan berbasis IoT dengan menggunakan protokol komunikasi MQTT. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini. Di sini kami menggunakan microcontroller yaitu ESP8266. Nah, untuk inputnya di sini kami menggunakan 5 input. Nah, untuk yang pertama yaitu sensor DHT. Sensor DHT ini yang nantinya akan mendeteksi dari suhu dan kelembapan yang ada di dalam ruangan. Nah, selanjutnya ada sensor MQ2. Sensor MQ2 ini nantinya akan mendeteksi dari kebocoran gas. Selanjutnya ada sensor api atau flame detector. Nah, sensor ini akan mendeteksi ketika adanya api atau terjadi suatu kebakaran. Selanjutnya ada sensor LDR. Nah, sensor LDR ini akan membaca intensitas dari cahaya. Kemudian ada sensor PIR. Nah, sensor PIR ini akan mendeteksi gerakan, khususnya gerakan oleh manusia. Nah, untuk outputnya di sini kami menggunakan lampu yang dikontrol oleh relay. Untuk selanjutnya ada buzzer. Buzzer ini akan berfungsi sebagai alarm jika nanti sensor MQ2 mendeteksi adanya kebocoran gas ataupun sensor flame detector mendeteksi adanya api. Kemudian output yang ketiga di sini ada LCD. Nah, LCD ini akan menampilkan dari hasil pembacaan sensor. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada S. S artinya suhu, kemudian K artinya kelembapan, kemudian G artinya gas, A artinya api, C yaitu intensitas cahaya, dan P yaitu gerakan, ya. Kemudian di sini juga kami tambahkan sebuah IR remote untuk mengatur dari temperatur AC maupun mengatur on off-nya. Nah, jadi untuk sistem ini bekerja dengan menggunakan sistem IoT. Nah, untuk aplikasi monitoringnya, di sini kami menggunakan sebuah komputer untuk memonitoring, bisa lewat komputer maupun bisa lewat smartphone. Di sini kami menggunakan sebuah aplikasi yang kami bangun sendiri dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML, C++, dan JavaScript. Nah, di sini juga ada tampilan untuk suhu, kelembapan, ada gas, ada api, ya, ada lampu teras, ada gerak, dan di sini di tombol on off-nya kami juga tambahkan untuk mengaktifkan lampu ruangan, untuk mengaktifkan AC, mengatur temperatur AC, dan untuk switch emergency. Nah, di bawah sini ada sebuah informasi, ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengetesan untuk sensornya. Nah, di sini ada sensor DHT untuk membaca suhu dan kelembapan. Nah, jika sensor DHT ini saya tutup, teman-teman bisa lihat di aplikasinya. Nah, dari kelembapannya akan naik karena akan meresap dari kelembapan, ya. Berarti dapat dikatakan bahwa sensor DHT ini berfungsi dan untuk datanya terkirim secara real time ke aplikasi yang kami desain ini. Nah, untuk selanjutnya di sini ada sensor MQ2. Sensor MQ2 ini berfungsi untuk mendeteksi ketika adanya kebocoran gas. Nah, sekarang kita coba kasihkan gas. Nah, teman-teman bisa lihat di sini.
untuk buzzernya akan berbunyi, dan di aplikasinya akan menampilkan sebuah pesan, dan untuk gasnya itu terbaca 22%. Nah, untuk pesannya yaitu terdeteksi adanya kebocoran gas, segera periksa ruangan Anda. Nah, ini terus berbunyi sampai batas yaitu di bawah 12% ya. Dan juga di LCD-nya juga ditampilkan untuk gasnya itu 12. Selanjutnya yaitu pengetesan pada sensor flame detector, di mana sensor ini akan mendeteksi jika adanya api atau terjadi sebuah kebakaran. Nah, ketika di sensor flame detector ini mendeteksi api, maka di aplikasinya akan tampil sebuah informasi yaitu terdeteksi adanya api, segera periksa ruangan Anda. Dan untuk informasinya itu berbahaya. Nah, itu untuk sensor flame detektornya. Kemudian untuk sensor LDR-nya, sensor LDR ini berfungsi untuk mendeteksi intensitas cahaya. Ketika intensitas cahaya yang diterimanya itu kurang, maka lampu yang berada di depan ini akan menyala. Nah, ketika intensitas cahayanya itu tinggi, maka lampunya akan mati. Dan juga akan tampil di aplikasi jika pembacaan dari sensor LDR ini rendah, maka informasinya adalah lampu teras akan menyala. Nah, ketika intensitas cahaya tinggi, maka informasi pada aplikasinya akan memberikan informasi yaitu lampu teras mati. Kemudian selanjutnya yaitu pada sensor PIR. Nah, sensor PIR ini akan mendeteksi jika adanya gerakan oleh manusia. Nah, di aplikasinya ini ada sebuah informasi gerak. Jika dia mendeteksi gerak, coba kita kasih gerakan. Nah, maka informasinya itu ada gerak. Nah, selanjutnya untuk kita melakukan tes untuk mengaktifkan lampu melalui aplikasinya. Nah, ketika di sini saya akan mengaktifkan untuk lampu ruangan, saya tekan tombol on, maka lampu akan aktif. Nah, ketika saya tekan tombol off, maka lampunya akan mati. Nah, di sini juga ada switch emergency, di mana switch ini nantinya difungsikan sebagai alarm. Nah, di sini saya buatkan dua versi. Untuk versi yang pertama bunyi seperti ini. Kemudian untuk versi yang kedua bunyinya seperti ini. Oke ya, jadi mungkin itu dari cara kerja sistem yang telah kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.